Hey guys, jadi malam ini aku lagi bongkar roda depan sebelah kiri punya Suzuki Ario. Kenapa aku bongkar? Karena bearingnya oblak dan udah bunyi gemuruh kalau dibawa di jalan tol dalam kecepatan yang mungkin sekitar 80 km per jam. Terus gejalanya juga setirnya juga goyang kalau pas sudah di atas 120 km per jam. Terus setirnya kayak ngerasa narik-narik sendiri gitu, kayak dia kayak pingin belok sendiri gitu kalau kita lewat jalan yang kayak agak miring gitu. Jadi kayak rasanya kita lewat jalan yang beda tinggi, dan itu juga nanti efeknya bisa berakibat ke ban abisnya nggak rata, bisa abisnya sebelah dalam dulu, yang sebelah luar masih tebel gitu. Dan ini udah aku bongkar seperti yang kalian lihat ini. Nah, ini aku lagi nyari solusi. Karena kan memang kalau udah kena, udah oblak, ini harusnya ganti. Nah, cuma pas aku bongkar ini, gemuknya kering. Tapi untungnya, ini pasangan cewean untuk wheel hubnya dan juga wheel hubnya masih bagus kondisinya. Artinya belum ada baret ataupun aus gitu. Cuma yang aus di bagian sininya. Nih, sininya. Jadi makanya ini aku pengen apa ya, aku pengen nyari solusi gimana biar nggak keluar duit banyak, terus masalah ini bisa beres. Jadi kalau kalian ganti ini ke bengkel mobil, ini mungkin habisnya lumayan banyak kalau terima beres. Jadi pokoknya udah jasa ongkos sama spare part. Nah, ini aku kasih kalian tips dan trik supaya pengeluaran bisa lebih hemat, tapi mobil juga tetap enak dibawa jalan. Ini aku kasih tahu kayak gini nih, kuncinya. Pertama, kita masukin gemuk lagi, kasih gemuk lagi, stempet atau grease ke bearing-bearingnya karena ini udah kering. Nah, fungsinya ini untuk menghilangkan suara dengungnya. Nah, terus gimana cara ngilangin oblaknya? Kalau oblaknya udah parah ataupun belum begitu parah, asalkan seating bearingnya ini masih halus, masih mulus, itu masih bisa diakalin. Kuncinya, kalian papras nih pasangan bearingnya yang ceweknya, papras pakai gerinda. Tapi ini ada tapinya. Maprasnya itu harus presisi, nggak boleh miring, dan harus tepat. Artinya nggak boleh kelebihan. Kalau kalian maprasnya kebanyakan dan kelebihan, nanti pas kalian pasang, pas kalian puter, itu rodanya seret, dan kalau dipaksain muter, bearingnya panas dan bisa pecah. Itu malah bahaya. Nah, kuncinya kayak gitu doang. Nanti kita bersihin dulu, habis itu kita papras ini pasangan wheel hubnya yang cewekannya, supaya ini kalau apa, buat nandainya itu maprasnya seberapa, udah tepat atau belum bisa ketahuan. Kalau ini kan masih kotor, ada bekas gemuk yang kering, nanti kita bersihin dulu, habis itu kita papras. Oke, sekarang kita papras dulu. Ini pakai WD dan gerindanya pakai Makita. Ini udah aku bersihin, udah mengkilap, dan emang ternyata masih bagus. Artinya tinggal kita papras, kita kasih gemuk dan pasang ulang, beres. Oke, ini udah dipapras. Jadi seperti aku bilang tadi, maprasnya nggak boleh terlalu kebanyakan. Ini karena tangan aku udah sering, ibaratnya udah punya feeling ya. Jadi ini feeling aku ya segini udah pas. Karena aku baca dari oblaknya, jadi aku udah tahu harus seberapa aku papras ini pasangan wheel hubnya. Nah, ini udah dibersihin, kita tinggal masukin gemuk ke bearingnya. Habis itu kita pasang wheel hubnya sama ceweknya. Oke, sekarang kita kasih gemuk bearing-bearingnya. Kalian harus pastiin ini bersih, nggak ada debu, nggak ada kotoran. Gemuknya ini aku pakai merek Bulgari. Ini
lithium gemuk ya. Ini murah tapi lumayan bagus. Sebenarnya aku paling males ini kalau mainan gemuk karena lengket banget gitu. Nanti susah nyucinya. Ini gemuknya wangi loh. Wanginya kayak wangi permen karet. Ini kalian gemukin kanan kiri, nggak usah banyak-banyak, yang penting cukup. Kalau kebanyakan juga buat apa gitu, karena mubazir. Yang penting cukup, artinya semuanya terlumasi gitu. Nih kita balik, kita bagian ini satunya lagi kita kasih gemuk. Ini benar-benar udah kering banget. Sumpah ini udah kering banget, makanya bunyi. Oke, kira-kira cukup segini aja. Kemudian untuk ceweknya, kalau aku sih nggak usah aku kasih gemuk ya, karena di sini udah ada gemuknya. Nanti juga pas muter dia otomatis bakal ngisi celah sininya, jadi biar nggak kerja 2 kali. Nah ini wheel hubnya, jadi dia kayak gini. Nah ini masuk kayak gini, blok. Nah terus dikunci pakai ini. Aduh susah. Nah dia di belakangnya sini. Nah kayak gini, pakai yang ini yang tadi kita papras. Nah kan dia otomatis kan kejepit. Nah kalau ngejepitnya pas ya berarti bagus. Kalau pokoknya selama dia pas sudah dikencengin muter dengan sempurna, nggak ada seret, berarti itu bagus, berarti itu tepat dan akurat. Jadi nggak kelebihan dan nggak miring. Kalau miring nanti dia goyang-goyang juga soalnya. Oke, kita bakal pasang wheel hubnya sama ini ceweknya. Soalnya masangnya harus digetok, agak susah juga. Oke, ini udah nggak oblak, terus muternya juga nggak seret, karena ini gemuknya masih baru, jadi masih kayak agak lengket. Tapi ini nggak seret sih, nggak oblak juga, muternya ini normal, nggak oblak. Nah nanti kalau ini dipasang ke trace shaft, kan dia kekunci, dia kan sininya ada murnya nih, ada mur ini. Nah di sini kan dia kekunci. Nah semakin kencang otomatis kan dia makin ngejepit, makin ngegencet gitu. Nah ini udah beres, ini tinggal dirakit doang ke sistem roda, karena nanti habis ini kita pasang ini juga rotornya. Tapi seenggaknya udah beres. Selama kalian masang di sini bener, aplikasinya udah bener, ini 100% pas dipasang harusnya
bagus, artinya fix bener gitu, masalahnya hilang. Oke, ini udah normal ya. Mungkin kalian nggak bisa rasain lah kalau lihat doang gitu kan. Kalau kalian pengen bener-bener yakin ini beneran nggak, tips dan triknya bener nggak bekerja, ya kalian kesini sendiri, ngeliat sendiri. Tapi ini sih bener, nggak goyang dan nggak seret gitu. Ini tinggal dipasang doang. Dan masalah aduh maaf batuk, masalah bearing dengung, terus roda goyang, setir goyang, ini insya Allah bisa sembuh. Ini beneran, ini udah nggak oblak dan nggak seret. Ini tinggal dipasang doang. Ini karena proses pemasangannya agak lama dan emang aku juga malam ini agak sibuk, jadi nanti aku update pas sudah naik ke roda dan aku tes ya. Karena ini sebenarnya kita bahas di bagian sini doang, karena masalahnya sebenarnya ada di bagian sini. Jadi ini sudah selesai, udah bener, tinggal dipasang ke bagian roda. Oke, mungkin caranya prosesnya terlihat agak kurang rapi ya, karena emang ini ini baru kali ini aku bongkar roda depan dan aku ini lakuin, maksudnya aku melakukan ini juga bener-bener spontan. Tapi emang tangan aku udah punya feeling kalau di bagian matras, jadi aku bisa yakin kalau ini bakal bener gitu. Tapi kalau selama yang yang ngerjain bener, yang ngerjainnya presisi, tangannya bagus, mungkin ini kelihatannya emang agak jelek lah gitu prosesnya gitu kan, diketok-ketok. Aku juga sendiri kurang suka, tapi karena aku yakin dengan tangan aku sendiri, ya nggak ada masalah gitu. Buktinya ini udah beres dan ini tinggal dipasang doang. Dengan begini kalian bisa menghemat duit sampai 500.000. Tapi kalau emang kalian nggak bisa bongkar sendiri, seenggaknya kalian bisa minimalisir harga itu kan, karena nggak harus ganti partnya, cuman diakalin aja. Jadi kalian tinggal bayar jasanya doang gitu. Dan aku yakin kok kalau ini dipakai lagi juga bisa tahan, bisa sampai 2 tahun ke depan, karena kan gemuknya udah baru, terus dia juga oblaknya itu kan udah dipapras tadi, udah nggak oblak gitu kan. Jadi ini ya benar-benar menghemat duit gitu. Oke, sekian untuk video solusi bearing yang oblak, yang dengung untuk kali ini. Kalau yang depan ini aku baru pertama kali ngerjain ya, soalnya yang depan agak ribet karena ada drive shaftnya juga. Tapi alhamdulillah ini prosesnya beres dan semoga bermanfaat buat kalian. Semoga ada ilmunya dan sampai jumpa di lain waktu. Dadah. Oh iya, jangan lupa di like, di subscribe, dan di komen guys. Siapa tahu kita bisa jadi seduluran.